النبي الكريم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang Allah muliakan para hadirin. Masuk web. Khusus Aminatullah Habib Abdul Deda. Para alim ulama, pemuka agama, pemuka masyarakat, para hadirin majelis Isra dan Mi'raj dan haul abah guru yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada para jemaah langgar Allah yang memberikan kesempatan kepada pribadi untuk adalah bisa hadir di majelis ini dan juga diminta memberikan tausiah peristiwa yang paling bersejarah, mengandung lautan hikmah yang sangat dalam, dan juga bersama bertepatan acara haul abah Musa kumpul yang baru kita saksikan dan kita lihat dengan mata kepala kita, jutaan manusia yang datang ke tempat beliau. Dua peristiwa yang agung dan bersejarah ini hendaklah senantiasa kita kenalkan, hendaklah kita beritahukan kepada anak-anak kita. Acara peristiwa Isra dan Mi'raj ini mengandung lautan hikmah yang sangat dalam, karena perjalanan Nabi sangat jauh, mulai Makkatul Mukarramah ke Masjidil Aqsa. Setelah itu beliau menembus lagi mulai Masjidil Aqsa sampai ke langit ketujuh, sampai kepada Sidratil Muntaha. Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj ini sesuatu yang paling dibanggakan oleh Sayyidul Wujud Rasulullah, karena tidak ada yang lebih istimewa kecuali adalah Nabi kita diisrakan oleh Allah, sehingga tempat yang dinaiki oleh beliau tidak bisa dinaiki oleh malaikat yang lain. Nah, inilah istimewa yang luar biasa daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sini nak guru. Karena setiap yang jauh dijalani, banyak yang dilihat. Setiap yang dilihat orang yang beruntung bisa menjadi pemikiran dan belajar dari apa yang dia lihat dan dia saksikan. Dan inilah peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kalau kita membicarakan tentunya tidak akan pernah selesai. Dengan waktu sekian hari tidak akan selesai. Namun kita ambil garis besarnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diperingati hari lahirnya beliau. Sementara dengan para ulama, para aulia dan para sholihin, mereka diperingati hari wafatnya. Sungguh jauh perbedaan itu dengan Nabi. Kenapa? Karena Nabi kita Muhammad SAW, kelahiran beliau ditunggu di semua makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dengan hal yang demikian tentunya wajar bagi kita umatnya Nabi Muhammad membesarkan adalah hari lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kelahiran beliau ditunggu oleh semua makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu acara memperingati dan maulid Nabi ini tidak akan pernah selesai sampai hari kiamat. Sebagaimana haul daripada wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala, alamatul waliyul kamil masyhurun ila akhir zaman. Tanda wali yang istimewa, wali yang diberikan kelengkapan oleh Allah, yang punya madad, yang punya gelar, yang punya makam di hadapan Allah, itu akan disaksikan nanti sampai hari kiamat. Oleh karena itu, bagi siapa saja yang ingin menutup haul, apalagi ingin menutup adalah acara maulid, kering tak mereka tidak akan pernah bisa. Kenapa? Karena dikatakan
Min alamatil waliyul kamil mas'ulun ila akhir zaman. Tanda wali yang diberikan kelengkapan makamnya di hadapan Allah akan disaksikan sampai hari kiamat. Jadi orang-orang yang pemikirannya tidak benar itu di dunia mereka tersiksa, sampai hari nanti di akhirat tidak dilihat dan tidak diperhatikan nantinya oleh Rasulullah dan tidak diperhatikan nantinya oleh para wali Allah. Beruntung kita semuanya yang diberikan keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita percaya termasuk di antara syarat keimanan kita percaya dan mencintai kepada auliya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak dibesarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana karena semuanya akan mendapatkan nantinya mengharapkan syafaat daripada baginda Rasulullah. Sejak Nabi Adam semuanya nanti di masa akan diam, terkecuali Nabi kita yang bisa memberikan syafaat. Oleh karena itu, membesarkan adalah peristiwa yang paling bersejarah ini. Dan kita Isra diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun beliau, sebelum beliau diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau diperbekali lebih dulu. Beliau dioperasi di suratin mahri ila batni. Mulai penghulu beliau sampai kepada perut beliau. Diletakkan apa di dalam dada Nabi? Ternyata diletakkan iman dalam artian di dalam dada Nabi. Nah inilah untuk persiapan bertemu dengan Allah, tentunya harus didasari dengan iman. Nah oleh karena itu siapapun yang tidak membekali dengan iman, dia tidak akan ketemu nantinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan ketemu nantinya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan iman kita, iman juga dan ketakwaan kita sampai hari kiamat dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena iman ini semuanya ada di dalam dada kita masing-masing. Al-imanu murtaqizun bi nuqusil basar. Iman itu sudah hakikatnya ada di dalam jiwa manusia. Hina nutihar ruh, pada waktu ditiup roh. Jadi usia 4 bulan itu iman itu sudah ada. Namun setelah itu adalah diberikan hidup oleh Allah SWT sampai lahir ke dunia. Apakah iman itu dijaganya? Apakah iman diperhatikannya? Apakah iman dirawatnya atau tidak? Karena al-iman quryanun, iman itu telanjang walibasuha. Bagi seperti yang dikatakan oleh panitia tadi, Pak Hasbi mengatakan bahwa saya di sini supaya berjamaah tiap waktu tidak kurang daripada 40 orang. Ini salah satu menunjukkan bahwa saya di langgar raudah ini mantap keimanan seperti ini. Karena innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Hanya saja orang yang memakmurkan masjidnya Allah, orang yang beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhirat. Oleh karena itu siapapun yang kalau istiqamah salat berjamaah itu dapat pujian khusus daripada Allah Subhanahu wa taala karena sampai memakmurkan masjid. Masjid langgar ini namanya masjid karena mawuqifah di sholat bahwa masjid sesuatu yang diwakafkan untuk dilaksanakan sembahyang adalah hukumnya masjid. Berarti langgar raudah ini Pak Hasbi sangat beruntung. Sangat beruntung. Berarti imamnya sudah ada. Pernah adalah sahabat Rasulullah An Salamah ibni Hud radhiyallahu anha. Qalat Salamah radhiyallahu anha, kata beliau, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, kata Salamah bin Hud binti Hud, aku mendengar Rasulullah bersabda, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'ti al-nasi zamanu yajiduna, yang mendapatkan adalah yajiduna, dia menemukan adalah laki-laki nantinya yang adalah berdiri mereka laki-laki tersebut, namun la yajiduna imaman yusalli. Jadi kata Salamah bin Hud radhiyallahu anha, qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, ya'ti 'alan nasi zamanun, selagi akan datang nanti suatu masa, yaqumuna sa'atan, para jamaah itu berdiri, la yajiduna, mereka tidak mendapatkan imam yusalli bihim, yang mengimami imam dengan mereka. Berarti alhamdulillah masuk di sini ada imam asli Arab. Imam asli Rasul. Alhamdulillah. Ayo
berarti adalah belum sampai di sini saatnya yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Mereka yaqumuna saat mereka berdiri, la yajiduna imaman yusalli bihim, tidak menemukan imam sholat dengan mereka. Jadi alhamdulillah, ayo pelihara imam yang ada di kampung surga ini. Ini nantinya suatu saat akan menyusul, yang walaupun ada yang dikatakan Nabi itu belum sampai kepada sasaran apa yang dikatakan oleh Nabi, namun sudah banyak di masjid, di langgar, di tempat-tempat ibadah yang lain daripada di sini, namun sudah kesulitan untuk mencari imam. Di samping imam yang ada sudah tidak ada, penggantinya sangat sulit. Pengadaran untuk menjadikan imam sangat sulit. Terkadang orang itu sudah mampu jadi imam, tapi dia tidak mau sholat berjamaah. Ini lebih berbahaya daripada orang yang tidak memiliki ilmu. Oleh karena itu, syukurilah langgar yang terbangun begitu megah. Dulu datang sini dulu masih langgar 6, adalah dulu langgar 60. Sekarang Masya Allah, in berlian, subhanallah, asyukrul mawqif, sayyidul mawqif. Mensyukuri nikmat yang sudah ada akan memburu nikmat yang belum ada. Insya Allah akan dipenuhi sholat berjamaah oleh anak-anak setia nanti. Bersyukur karena Allah adalah kebun untuk mendapatkan surganya Allah. Seperti yang dikatakan oleh panitia tadi, 40 orang kurang lebih sholat berjamaah. Karena sahabat pernah datang dengan Rasulullah, ya Rasulullah, kunjungi ala amal yudkhilul jannah. Beritahulah amalan yang melantangkan masuk surga. Dijawab oleh Nabi, pun mu'adzina menjadikan tukang adzan. Ya Rasulullah, astagfirullah, tidak mampu jadi tukang adzan. Kata Rasulullah, pun imaman, jadilah kau imam. Lah astagfirullah, ya Rasulullah, tidak mampu jadi imam. Pun wa'al imam, kata Rasulullah, berdiri awal di belakang imam. Jadi 3 keadaan ini, wa imam jadi mu'adzin, wa imam jadi imam, wa imam jadi makmum, itu alamat lantang nantinya masuk surga. Nah inilah, siapapun, kayak apapun keberadaan orangnya, kalau ingin lantang masuk surga, harus salah satu di antara 3 keadaan ada. Kita memiliki sifat 3 keadaan tersebut. Mudah-mudahan kita diberikan terus sampai hari kiamat diberitakan Allah Subhanahu wa taala imam. Nah ini sudah mendapat ujian. Nah jadi Nabi kita dioperasi, diperbekali untuk bertemu Allah, itu adalah dengan keimanan. Pasti di penyebaran dan berbahagia. Itu berkurang, nah itu yang berapa pak? Enggak makanan dulu sambung, enggak sama mau dulu. Nah iman inilah bagaimana iman telanjang pakaiannya takwa. Yang sembahyang maghrib berjamaah, sembahyang isya tidak, berarti mantap iman orang yang sembahyang maghrib kalau sudah bisa berjamaah. Sembahyang kemudian berjamaah tapi nambah lawan nakada, berarti mantap iman nambah pada nakada. Bawin pulang cuma ada berdoa, berarti mantap iman orang yang berdoa. Karena orang ada berdoa itu malaikat mengatakan loh orang ada berdoa, apa istagnaita minallah, apa yang terjadi kepaduan kalau Tuhan. Banyak hajat dan kepentingan kita dengan Allah, khususnya harapan kita supaya masuk surga. Nah, jadi tentunya orang yang memberikan pakaian iman itu semakin memperbanyak taat kepada Allah, berarti semakin kuat imannya. Tadi saya pernah membahas sendiri. Berarti lebih kuat imannya dibandingkan dengan kos. Siapa yang sholat Tuhan 8 rakaat? Siapa yang sholat tahajud di waktu malam tadi? Siapa yang sembahyang tasbih di malam tadi?
Siapa yang baca Quran 1 juz di malam hari? Siapa yang membaca surah-surah Al-Muriyat, Al-Muluk, Hal-Alaq, Insan, Alif Lam As-Sajdah, ya, surah Al-Fatihah juga dia baca, Al-Dukhan dia baca. Nah, tentunya Al-Muluk dia baca. Hal adal Al-Mujiyat itu dibaca. Bagi orang yang tidak membaca, tentunya imannya lebih kuat orang yang membaca timbang orang yang tidak membaca. Nah, inilah ukuran mizan biyanita. Ukuran nasib kita masing-masing berada di tangan kita masing-masing. Subhanallah. Asli, ada orang berapa asli orang ini? Gue, ada pertemuan bulan. Misal bulan di surga berapa? Arba'in alat 40.000 bulan deh. Ada misal bulan lebih. Ini perbekalan untuk bertemu Allah. Sehingga orang kafir yang menjadikan Yahudi dan Nasrani orang tuanya. Padahal semestinya orang kafir itu pada waktu adalah di dalam perut ibunya beriman. Karena kata Allah Subhanahu wa Muhammad, "Lau sa'altahum man khalaqas samawati wal arda yaquluna Allah." Andai kata kamu tanya wahai Muhammad dan orang kafir, siapakah pencipta langit dan bumi? Orang kafir menjawab, Allah penciptanya. Itu Allah yang adalah. Kenapa? Karena setiap orang yang lahir ke permukaan bumi itu pasti mengakui Allah sebagai Tuhan. Pada waktu berada di alam rahim di perut ibunya, alastu birabbikum, kata Allah, apakah aku Tuhan kamu? Dia menjawab, bala ingin, baru lahir. Lalu apa yang menyebabkan dia menjadi Yahudi dan Nasrani? Orang tuanya yang menyebabkan dia menjadikan Yahudi dan Nasrani. Oleh karena itu, anak itu penentuannya kita, ikhtiarnya kita. Urusan berhasil atau tidak ada urusan kita. Kalau kita menyepulangkan anak kepada agamanya atau ada agama orang purwanya, insya Allah anak kita memiliki ilmu adalah pengalaman agamanya dan purwanya. Tapi kalau kita memberikan pendidikan anak kepada purwa, tidak diberikan pendidikan agama, insya Allah dia tidak akan mengerti pendidikan agama. Nah, anak itu persis sepuluh besi. Untuk bagaimana kita menggunakan besi itu untuk apa? Ini kita serahkan kepada pandai besi. Jangan menggunakan adalah besi yang adalah potongan besi tersebut untuk apa keinginan kita. Seperti itulah anak. Oleh karena itu, ayo berapa orang di sini? Mana Pak? Sini imamnya berapa orang? Imamnya banyak. Banyak. Alhamdulillah. Ya Allah, alhamdulillah. Guru ada orang sini boleh. Bagaimana nih? Sini. Masya Allah. Nah ini, Masya Allah, imam banyak. Tatap kita katakan pengkaderan untuk menjadi imam anak-anak. Banyaknya lembaga-lembaga pendidikan agama di sekitar kita. Dan diletakkan lagi adalah Islam di dalam. Islam kata Sayyidina Ali karramallahu wajhahu, iqtiyadu amalil zahirah, melaksanakan tugas-tugas yang zahir yang disaksikan oleh halayak ramai manusia. Satu saja lagi Islam kalau disaksikan oleh orang banyak, sembahyang berjamaah. Kalau di sini pakaian bisa lagi dah. Namun ulama nih, baru orang kafir deh. Ya. Ada turun-turun ya udah. Bawa rupiah, orang apa bawa rupiah juga. Kalau sama rupiah di sini, dia beranak kan. Ayo saja kita ukur orang rupiah. Bagaimana kita? Bukan ya, tanya aja. Namun juga sama juga. Jadi di segi pakaian kalau itu membedakan. Nah, kalau membedakan dari salah satu syiarnya Islam, sembahyang berjamaah. Mudah-mudahan dilanggar ini perlu dengan sholat berjamaah. Kalau biar kau memenuhi sembahyang berjamaah, insya Allah mengusahakan rezeki dari nasuhnya. Rezeki biar tidak akan nasuhnya dan tak ada Allah sampai nasuhnya. Nah ini salah satunya.
Itu diantaranya sebab yang berjamaah. Dan kita dikasih lagi ilmu. Nah, ilmu ini al-ilmu yutawalayati. Ilmu syaratnya didatangi, katakan datang. Di guru baca dilanggar, datangi. Jadi ilmu kadang datang kalau pada dicari. Dan ilmu inilah mengkawal menguasai dunia. Ilmu. Lihat perjalanan di darat supaya cepat perjalanan. Oh, mereka memiliki ilmu, memiliki kendaraan motor. Di lautan, kalau ditundukkan lautan, dibikinnya kapal. Di udara, kalau dengan pesawat, itu semuanya adalah ilmu. Namun ilmu semuanya itu bukan yang dikehendaki dengan ilmu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan kita inginkan ilmu agama yang mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo, ilmu yutawalayati. Ilmu harus dikejar, ilmu harus dituntut, ilmu harus didatangi. Anda akan pernah datang ilmu kepada kita. Biar punya anak, jangan disekolahkan, jangan diberikan pendidikan agama. Sama dengannya kayak anak orang itu akan bermasalah, lebih masalah di hadapan. Kenapa? Karena orang yang maksiat itu asbabnya karena tidak mengerti dengan agama. Orang yang melampiaskan hawa nafsunya karena tidak mengerti dengan agama. Oleh karena itu pentingnya kita pendidikan ilmu agama. Nah, inilah perbekalan Nabi untuk bertemu dengan Allah. Tidak akan bisa kalau tidak mantap iman, tidak bisa kalau tidak melaksanakan amal yang lahir, tidak bisa kalau tidak memiliki ilmu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak lagi perbekalan Nabi untuk bertemu dengan Allah. Setelah Nabi kita dibekali, lalu beliau diberangkatkan mulai Makkatul Mukarramah ke Masjidil Aqsa, semuanya dengan ta'ajub. Makanya subhanallah maha suci Allah, karena peristiwa Isra dan Mi'raj ini itu harus yang terima dengan adalah akal yang disertai iman. Kalau dengan akal saja dia tidak bisa menerima, tapi kalau disertai dengan iman dia menerima. Contoh, kalau orang mengatakan Apollo naik ke bulan, Apollo naik ke atas langit ke-7. Olah artinya itu. Langit berlapis-lapis, langit berjaga. Kabar kesalahan hendak menerima, hendak ada itu kabar. Tapi kalau kabar dari Allah dan Rasulullah, wajib kita menerima. Oh, ternyata kalau kita memberikan, kalau Allah Ta'ala menghendaki, Allah Ta'ala menghendaki kadakan mustahil. Umpamanya lamir raudah ini terbang ke atas langit sampai ke langit ke-7, Allah Ta'ala menghendaki. Awal pasti. Awal pasti. Nih, makanya peristiwa itu harus lawan akal yang disertai lawan iman. Lalu kita sepenuhnya menerima apa yang disampaikan. Siapa yang paling pertama menerima? Abu Bakar Siddiq. Makanya pada waktu dakwah Nabi mengakui kepada Abu Bakar, "Ija Nabi makana da'autu ilallah." Sesuatu pada kali aku da'autu ilallah ila kana qablatun wa nadar wa taraddud ila min Abu Bakar. Ija Nabi aku dakwah kepada Allah semuanya ragu-ragu, terkecuali tidak menyimpan ragu-ragu Abu Bakar, kata beliau. Disampaikan kejadian Isra dan Mi'raj, beliau membenarkan langsung spontan dengan begini Nabi kita Muhammad SAW. Makanya dikatakan lalu sina iman wa Abu Bakar iman al-ahli la rajah. Ada kata ditiba imannya Abu Bakar dengan imannya penghuni bumi sampai hari kiamat, tetap beratnya iman Abu Bakar. Ada bisa ditanya. Nah, ada kata kita baca menakib wa Abu Bakar itu seumur dunia tidak akan pernah selesai.
Ulun baca assalamualaikum, waalaikumsalam, saya bilang sampailah Nabi di Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu dalam riwayat itu mengatakan bahwasanya yang paling dekat dengan adalah langit pertama Masjidil Aqsa. Nah jadi bila anak naik ke langit jangan mulai pulau. Nah jauhan dulu jaraknya. Sama menurut cerita Taif benar di kota Taif lah. Di Taif itu adalah ketinggian Taif itu kurang lebih 6 km daripada Makkatul Mukarramah. Jadi makanya kalau terbang pesawat oleh takdir mulai Makkatul Mukarramah itu di bawah daripada 6 km itu tarik jauh. Karena Taif itu ketinggiannya kurang lebih 6 km daripada Makkatul Mukarramah. Nah, Masjidil Aqsa itu disebutkan paling dekat daripada langit yang pertama. Nah, sampailah di sana. Kedatangan Nabi disambut oleh para nabi dan rasul. Malaikat mendengar kedatangan ada oleh malaikat Jibril, turunlah malaikat menghalau supaya sembahyang mereka berjamaah dengan Nabi kita Muhammad SAW. Setelah Nabi diperintah menjadi imam, ditanya oleh malaikat Jibril, wahai Muhammad, tahukah engkau siapakah di belakang engkau? Ijab Nabi belum jadi tahu. Ijab malaikat Jibril, di belakang engkau wahai Muhammad para nabi dan rasul ikut sembahyang dengan engkau wahai Muhammad. Semua para nabi dan rasul pada ketika itu adalah para nabi, para rasul mengucapkan syukur kepada Allah. Nabi kita mengucapkan alhamdulillahilladzi arsalani rahmatan lil alamin kafatan linnasi basyiran wa nadhira. Alhamdulillah Allah menjadikan aku rahmatan lil alamin, rahmat bagi sekalian alam, rahmatnya bagi orang kafir bisa leluasa hidup di dunia. Rahmatnya terhadap orang yang beriman, orang yang adalah orang yang Islam diberikan iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir silahkan dia hidup di permukaan bumi. Makanya dunia ini dibagi kepada 3, juz'un lil mukmin, juz'un lil munafik, juz'un lil kafir. Satu bagian untuk orang yang kafir, satu bagian untuk orang yang munafik, satu bagian untuk orang yang mukmin. Untuk orang mukmin lizaki adalah zat bil ma'ad, perbakalan untuk akhirat. Itulah orang mukmin. Nah, namun kalau untuk orang yang munafik itu senangnya dia tazayyan, berhias-hias. Oh, di dekorasinya rumah dihiasinya, ya di dalam rumahnya, di luar rumahnya, masya Allah, indah itu hording. Ada lagi yang putih kemana? Nanti bisa kayak lambur, tilai. No, bertilai di rumah bibinya masih rapi, rumah bagus pada dilager dan bertilai kan. Hording, bagus badannya rapi, kan? Rumahnya ditutupinya dengan rapi, tapi kepalanya ada. Nah, apakah rumah yang diselamatkannya atau dirinya? Makanya kalau betul-betul melaksanakan sholat, Qur'annya, hadisnya mengatakan sembahyang mencegah perbuatan keji dan munkar. Kenapa jadi masih melakukan kemungkaran? Jawabannya tidak mengerti hakikat makna sholat itu sendiri. Kalau dia mengerti hakikat makna sholat itu sendiri, dia tidak akan melaksanakan lagi yang bertentangan dengan agama. Makanya maksudnya bingung-bingung. Terkadang lulusan punduk boleh menggawi juga kejanggalan kayak diulang. Terkadang di pendapat ulama, pendapat kiai menggawi juga kayak orang yang ada di kopi pendidikan agama. Jadi bingung masyarakat siapa juga yang diumpati. Ya kan? Ada sama pada ulama, sama pada guru, sama pada kelulusan itu dan ini, ya kan? Tapi itu kalau masih melakukan yang bertentangan dengan
Nabi kita hendak minum sini. Nah, kayak dulu minum. Dan Nabi hendak minum disediakan air putih, udah, susu, ya nyala, hadirin yang lain, madu, ada disediakan diminum minum putih Nabi, diam lagi Jibril, banyak minum putih diminum kita sampai sekarang steril lah. Dan diminum oleh Nabi susu, Nabi minum itu berhenti. Hendak minum dari Nabi, jangan diberitakan, ya Muhammad, jangan. Hadirin tidak minum, jangan digibril. Kenapa ini Nabi alasannya diulang dilarang? Karena andai kata ikan minum susu yang habiskan wahai Muhammad, semua umat engkau masuk surga. Nabi hendak minum, tapi dilarang. Mudah-mudahan kita nampilan dari saudara, juriat dan keturunan kita sampai hari kiamat termasuk susu yang diminum oleh Rasulullah. Susu betul. Nampak tinggalnya itu ialah umatnya Nabi Muhammad Rasulullah. Ayo Nabi hendak menyelamatkan. Makanya pada waktu ditawari oleh Nabi kita oleh mereka Jibril, "Ikhtar ya Muhammad ayasya." Pilih oleh engkau wahai Muhammad mana yang engkau inginkan. Nabi disuruh baina antara syafaat, huyiru baina syafaat, au yadkhula nisfa umat al-jannah. Nabi Muhammad dipilih huyiru baina syafaat, disuruh pilih antara syafaat atau yadkhulu ummati adalah nisfa jannah. Yadkhulu ummati nisfa jannah, syafaat umat surga. Yadkhulu nisfa ummati al-jannah, masuk syafaat umat kepada dalam surga. Bahkan sahabatnya Nabi, aku milih syafaat. Nabi tidak memilih syafaat, dipilih sini syafaat umat Nabi Muhammad supaya semuanya masuk surga. Amin. Amin. Kita masuk surga dari yang dekat. Nabi menyebutkan kenapa? Karena syafaat lebih umum, bisa Nabi memasukkan semua umatnya di dalam surga, masuk dalam surga. Tapi sekarang ulun yakin, 40 orang kita semuanya itu sudah dirangkum oleh Nabi untuk masuk surga. Ayo sisa jangan 40 yang berada di sekitar ini harus semuanya turun, biar insya Allah akan dirangkum oleh Nabi di dalam surga. Kenapa? Karena kita perhatian apa yang telah diperintah oleh Allah dan Rasulnya. Kalau kita perhatian dengan apa yang diperintah oleh Allah dan Rasulnya, Rasulullah pasti akan perhatian dengan kita. Sementara kalau kita tidak perhatian, jangan harap kita diperhatikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah inilah arak tidak diminum oleh Nabi. Sedikit pun diambil saya tidak lihat. Kenapa? Karena andai kata arak itu diminum, niscaya umat engkau wahai Muhammad meminum arak. Nabi saja tidak meminum dan mengambil pun tidak. Ternyata umatnya Nabi Muhammad meminum arak. Apa saja istilah yang menyebabkan memabukkan, mencederakan akal dan pemikiran? Kullu khamrin, kullu muskirin khamrun. Tiap-tiap yang memabukkan hukumnya haram. Wa kullu khamrin haramun. Tiap-tiap khamar hukumnya haram. Abdullah ibnu Mas'ud pernah beliau mengatakan, andai kata orang yang mati yang meminum khamar kata beliau, lalu diletakkan di dalam liang lahat, dihadapkan mukanya ke arah kiblat, bukan saja kata Abdullah bin Mas'ud, jikalau tidak berpaling daripada arah kiblat, patut unuki kata beliau, potong leherku. Siapa tuh Abdullah ibnu Mas'ud? Abdullah ibnu Mas'ud yang mendapatkan gelar istimewa daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah, sebelah kakinya Abdullah ibnu Mas'ud itu ada kata ditimbang dengan gunung Uhud, niscaya lebih berat kakinya Abdullah ibnu Mas'ud daripada gunung Uhud yang ada di Madinah.
Kalau ingin kata Rasulullah mendengarkan Al-Quran yang dikumandangkan oleh malaikat Jibril awal diturunkan ke permukaan bumi, dengarkan Al-Quran yang dibaca oleh Abdullah bin Mas'ud. Makanya pada waktu Nabi dibacakan Al-Quran oleh Abdullah bin Mas'ud, Nabi lemas. Nabi minta bacakan Al-Quran dengan Abdullah bin Mas'ud. Kata Rasul, ya Rasulullah, kada layak ulun membaca Al-Quran di hadapan sampean, sedangkan Al-Quran diturunkan kepada sampean. Kada layak ulun membaca di hadapan sampean. Kada, kata Rasulullah, aku ingin mendengarkan lantunan Al-Quran daripada orang lain, wahai Abdullah bin Mas'ud. Dibaca oleh Abdullah bin Mas'ud. Wa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Dibaca diulang-ulang. Nabi Muhammad ya Allah, berhenti kata Rasulullah. Rasulullah SAW mendengar. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW nanti akan menjadi saksi nanti daripada umatnya di hari kiamat. Mudah-mudahan itu semuanya disaksikan oleh Rasulullah, dibawa oleh Rasulullah keterangannya Rasulullah SAW. Jangan sampai kita melupakan dan menyedihkan hatinya Rasulullah. Karena kita senantiasa setiap hari Kamis dan hari Senin langsung kita diperlihatkan kepada Rasulullah. Kita boleh uridan alaya amal umat, dipamerkan, diperlihatkan, ditayangkan ke Rasulullah dengan datu amalan-amalan umatku di kulli yaumil khamis wal isnain, tiap-tiap hari Kamis dan hari Senin. Jadi langsung melihat ada CCTV-nya, langsung Rasulullah melihat kameranya semua umatnya Nabi Muhammad. Ayo mulai sekarang kita berniat semuanya untuk melaksanakan kebaikan. Niatul hasanat yudhiru sahibu al-jannah. Niat yang baik akan memasukkan pemilik niat yang baik itu ada dalam surga. Berniat biar namanya 40 kali. Hendak semua yang berjamaah, hendak semua yang berjamaah, hendak semua yang berjamaah. Coba didewi pangelah yang berniat dia hendak anak, dia hendak anak gue begini, ada jangan beli anak. Saya tahu dia anak. Belah. Sudah. Mau baca tadi mau habis. Kok mana nak baca? Berjawab dulu pasti. So, bintangnya alamatul mukmin as-shalah. Tandanya, buktinya adalah orang yang beriman sembahyang. Aku sendiri, Jadi ya pun ada sembahyang. Nah sembahyang pun diragukan Islamnya. Karena alamatul mukmin, tandanya, buktinya orang yang imannya mantap, as-shalah, sembahyang. Masalahum fi saqar, apa yang menyebabkan kita masuk neraka? Dia menjawab, walam naku minal musallin, kami kada sembahyang. Oh ya, kawan lagi balasan dengan di akhirat, ada kawan lagi sudah turun dalam penjara, balik pulang di rumah sakit, berburu, malah bulu balik di kandang, rumah sakit lah. Anak bulu datang bimbingan tuh hanya Madinah, hanya lama kan Madinah, ya Madinah, wah. Mana abah? Ada yang abang kita masih perlu beliau lagi apa? Ayo sekolahnya apa? Abdal, Iqbal, tukang dia dulu nih lah, masuk penjara, mau ambil baju juga. Banyak kalau anak ulun, Madinah, ya Madinah. Mana abah? Hanya tiba-tiba dahil namanya izin namin Tuhan, umpak diulang, makai juga. Diulang, di masa sembahyang berdoa, dia baca belah. Ada campur lagi kita belah minyak lalu bayu. Kemudian sembahyang, ada lepas, udah susah minggu, banyak dari polisi. Jalan, banyak. Cari jalan yang salah. Juga banyak, misalnya kita bikin buat kafe beli malam bukit lah. Tak mau dia jadi penjara kesalahan mengakui kesalahan. Kayak itu ada di akhirat.
Walau turun miskin, kami ada memberi makan di fakir miskin. Pasti untuk orang tua ada yatim sama orang bebas dia. Ini rumah yatim ada juga. Kami tidak memberi makan orang miskin. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin, kami bergelimang, bergabung, bersatu lawan orang-orang yang batil. Ini kayaknya guru ayat. Nabi mu kami dulu. Tuan guru umpat guru di Tuhan. Apalagi berapa? Mulang bila pala sudah di bawah tulang oke. Oh sama guru yang mempunyai lo ngomongnya punya pendirian tuan guru kalau guru bilang titik bila baca bakal oke nggak ada datang. Itu makanya itu kayak kamu ya. Untuk kerjamu hijau, apuhon, lain pulang, tatana, abuk, tuakwe. Nah ini wakunna nakhudu ma'al khaidin, kami bergelimang lawan orang-orang yang lupa dengan Allah. Makanya nih, ini buat partai-partai. Siapa calon nih? Mas B. Sini suara sebelah daerah. Ada di sini. Baik, ada. Kayak di sini 40 tuh Mas Beda. Ini dua ini. Iya. Itu Pak. Ini. Udin. Itu lah. Iya juga. Kemudian. Provinsi. Nah, provinsi Pak kita gimana? Coba lu berkamu dikit lah gambarnya. Sama lah. Nomor Ini sama. ada kita mulut dulu deh. Menjawab bulan sampai dua bulan itu. Apa itu? Ada juga kayak pemberi ini kan. Cuma ada di mana kayak siluman. Nah kepala aja itu kan. Beritahu kan benar itu lah. Guru itu beban sama itu. Jadi kayak siluman itu kepala itu teh. Tahu-tahu tuh ya. Kamu yang mau baca jangan masang dulu deh. Cuma ada berapa kita. Ayo Pak, terapian itu kemana Pak? Buruk aja. Besok siapa aja? Besok ini. Ketawa ya. Gambar Pak Allah ini Pak. Siapa jawab punya ujungnya ini ya? Terserah gua itu. Mau dia dulu. Pasti pasti mana sih kamar di sini? Mau ruang itu kan segala yang ada puasa ada masih nggak bisa naik agar kemudian pilih mau ada. Bukan beri harga. Tuh yang pilih itu pacak untuk jadi perwakilan. Perwakilan daerah masing-masing. Provinsi itu teh. Tapi itu udah lagi malah masih saja ada kasusnya. Ini kan majlis tahu lagi kalau ini itu apa? Kayak orang pumas benar. Bejamu sini dia. Mustafa. Ini lebih sih ya. Juga apa ya keserangan. Bahkan sekarang kalau dua puasa sudah lebih. Karena aja beli dulu kalau mati. Para aja yang beli nih. Para aja ini. Ini. Beda kita bisa pulang. Nggak beli nih tidak tahu. Beli aja pak di waktu sini. Atau pulang lah sih, kita pulang sampai kemana kita kita pikir mau juga
Ada besi pasti makanannya. Ya. Kemudian besi ya. Belum mau aja makanan. Bukan mau aja makanan. Ada beli apa? Apa lainnya? Ya makanan ada mau. Ya dulu juga mau kita sapau lebih. Orang nggak bayi-bayi asing segala macam separuh lebih. Cuma bila sudah berbunyi piring depannya, sorong, ya sorong. Nomor kalian diulang, beri buat kalian juga. Kan beri juga awal iman juga. Sudah, Nabi seperti itulah perjalanan Nabi kita Rasulullah. Dia menjawab, ulang dalam neraka menjawab waktu nahudu makhol. Kami bergelima lawan orang-orang yang nikah lawan Tuhan. Makanya apa yang jadi pegawainya perlu berdarah. Bupatinya sudah dalam beritaan sudah. Ijan Nabi saya li umurakum ba'di rijalun yutbi usunah wa yaf'alul bid'ah wa yuakhiruna sholatan mawaqitiha. Lalu jadi sahabat ya Rasulullah, bagaimana kalau kami ketemu dengan orang itu? Dijawab oleh Rasulullah, la ta'ata li makhluqin maksiatil khaliq. Jangan taat lawan makhluk kalau maksiat lawan Tuhan. Rasulullah bersabda kata beliau, saya li umurakum ba'di rijal, akan menguasai perkara-perkara kalian pokok nantinya. Rijal itu punya pangkat dan jabatan. Rijal itu punya kekayaan dan pengaruh serta wibawanya. Itu namanya rijal. Tapi dengan pangkat dan jabatan, kekayaan, harta yang dimilikinya, yutbi sunnah, dia mengadapkan sunnahnya Rasulullah. Mana contoh mengadapkan sunnahnya Rasulullah? Kalau pada takdir acara perkawinan, bro, nanti siapa ada? Ya, coba ngomong dulu sana. Jadi bicara. Nah, berapa orang? 3. Aku itu 5 dulu. Kain Nabi mengawin anak-anak, mulai masuki, masuki ke Badri, mulai 90 itu Badri sampai kalau udah ini suakannya sampai yang berjemaah sambu dan kembali Badri duit 1 juta seorang sehari. Disuruh sampai yang berjemaah diberi duit 1 juta seorang, tukarakan sepidah motor ilmi keimak adalah bapak kita deh, udah gitu loh, tukarakan betul asuki juga ya Pak, boleh masuki berapa orang dulunya iya kita dulunya sudah mengatakan bila nambah duit jangan namanya kok disuruh dia diambil wah ya sudah ibu malu dunia ya dengan nambah duit yang dikebal dunia ya apakah itu enak untuk nama ada makan sunnahnya mereka. Nah selagi akan menguasai daripada kalian rijal tuh dengan harta dan wibawa dan pengaruhnya pangkat dan jabatannya sidin ampunnya sang hendak sidin. Ayo acara perkawinan 10 hari 10 malam diundang namun akan bela. Tuh kenapa? Karena punya harta, kekayaan, pangkat dan jabatan. Itu karena menghidupkan sunnah. Itulah yang dikatakan oleh Rasulullah, saya li umurakum ba'di rijal yutbi sunnah, bahwa
Ada ulamanya sudah membaiki duduk di situ. Mana harga ilmu? Yang dulu orang oke itu maksudnya. Ada juga. Jadi itu sama dulu juga. Ini misalnya harga guru nama apa nya tuh? Nama saya mau main bel mau, main pun mau, tapi bikin mau juga. Guru gaul juga ini tuh. Ada kopiah ini juga, buku panjang. Menurut Nabi kan ada juga. Buku panjang menurut Nabi kan ada. Ada. Ini mau habis. Sembahyang. Kenapa sembahyang kita akan mencegah perbuatan keji dan munkar? Jawabannya ada mengerti hakikat makna itu sendiri. Kalau mengerti hakikat makna itu sendiri, insya Allah ada apa lagi. Tambah lagi tadi yutiu sunnah wa yaqrabu bid'ah, melakukan hal yang bertentangan dengan agama. Adakah agama memerintah bahwa saya bercampur bimbingan lelakian jogetan? Ada? Tuh, tak punya kekayaan tadi. Berikutnya. Masuk. Besok ini jalan-jalan. Alhamdulillah. Nah apalagi wa yu'akhiruna shalah an mawaqitiha, dia melambatkan waktu sembahyang daripada tepat waktunya. Awalnya ngampilah. Allah sembahyang dulu pada awal mulai jelas dah. Nah pasar malam ini kan. Alhamdulillah ya Allah benar di jemaah masjid kita. Pasar Pak masjid Sapungat dulu kena. Sapungat dulu 3 minggu pasar atau masjid tadi bayi kan pasar ya kita. Ah pulang lagi setiap jemaah. Di pasar. Yang di pasar ya jadi kita lihat. Dah kalau hendak mencari apa guru? Makna hakikat sembahyang itu satu, sembahyang adalah kadebuli berdusta. Orang sembahyang harus jujur. Di luar sembahyang harus jujur. Dalam sembahyang kadebuli menipu, di luar sembahyang kadebuli menipu. Kayak sembahyang dibuka kanan-kanan, air ini masuk sampai yang isya masuk zakat. Jadi orang salam juga jangan kanan air kalau zakat di sini diambil deh. Ada kayak kurang bisa apa terangkat jangan salah proses dia kok. Aku sebenarnya ini bodoh nggak ada yang tahu lah. Sembahyang disuruh menutup aurat di luar sembahyang. Ayo, ini selain ini lah. Oh ini lah. Kan benar. Ini lah. Ada yang belum bisa. Ya lah. Kita katakan, yang dua kita belum lah. Kita mengalih. Kita kabul hidup berdaan. Menghutang dan kaum bayari. Abdul kawin dan kawinan. Kenapa ada dua saya aja lah. Banyak saya amin jorok ya. Tulakan boleh murah, tulakan begini. Jenazah ini adalah bila ubami kan ditambah-tambah adalah nafis dijabah kan magelang kedua yang ubami. Mau ini ubami, kalau nangis tu yang bunyi ubami. Ini dasarnya kulit karena pas lagi kawin. Begini bahasa. Jenazah ini biar nikahnya udah tahu umrah. Karena Allah permasalahan. Dulu ada orang terima kan, dia itu begini. Ijazah laki, aku ini berbuka di Baitullah kita berani terima. Itu kabul lalu lagi merah. Ijazah laki buka, itu biar merah. Kalau mau ngadakan mengubah hadis, ijazah laki maknanya
Jangan gini mungkin kalau sakan dia apa? Akibat dengan gini gitu. Dan ada punya lain itu bukan. Oh, kita akan juga lagi dua apa minta. Malah kita saut bilang pada mata budilah sampai yang penyawang sana mereka udah boleh. Apakah kamu inginkan dicongkel mata kau kata Rasulullah? Udah boleh. Dilatih tasawuf pada mata, dilatih musyahadah dengan Allah pada waktu kita Allahu Akbar. Pada ketika kita Allahu Akbar, yang lain tidak ada kita besarkan. Ya Allah, sekarang nih ulun lepas dunia, nih sekarang ulun nampakkan kepada Engkau, nih tangan ulun kosong ya Allah, ulun tunduk kepada tempat sujud, semata-mata menghadapkan kepada Engkau ya Allah. Nih akal ulun, suhudul akal, nih adalah jawari, adalah tenangnya suhudul jawari, tenang anggota badan ulun, hudul arkan ulun tunduk dengan rukun ada di dalam sembahyang. Sekarang ulun ya Allah, ulun hadapkan ruh ulun, akal ulun, nyawa ulun, pemikiran ulun, hati ulun kepada Engkau ya Allah. Namanya musyahadah di dalam sembahyang, melatih musyahadah dengan Allah. Nah, seperti itulah yang bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, sudah. Jadi kalau melaksanakan sembahyang, man hafadha 'alaiha kana lahu nuran wa radatan wa burhanan yaumil qiyamah. Siapa menjaga sembahyang waktu nur ada punya cahaya. Ayo kalau kita tidak punya cahaya bertakbir di langgar ini padam lampu kayak apa bedanya? Tapi kalau orang melaksanakan sembahyang kana lahu nuran, sembahyang dengan orang tersebut menjadi cahaya nantinya. Kalau kita punya lampu mau kemana saja akan nyaman, mudah kita berjalan. Seperti itulah nanti orang wa burhanan, dan ada bukti orang sembahyang itu. Makanya di hari kiamat Quran muhajirina ila yaumil qiyamah, kesan bekas wujud itu akan terlihat nanti di hari kiamat. Nawa najatan ila yaumil qiyamah, akan selamat di hari kiamat. Namun kalau orang melakukan sembahyang berarti sebaliknya nur tidak ada, alasan bukti pun juga tidak ada, tidak akan mendapatkan nanti cahaya di hari kiamat. Mudah-mudahan kita juyat dan kabur sampai hari kiamat istiqamah dalam melaksanakan sembahyang. Cukup peristiwa Isra dan Mi'raj, sedikit haul apa urusan. Yang mana man kata tarikh walina hubban laukan ma'ruf. Siapa yang menulis riwayat hidup para aulia, Nabi dari waktu lahirnya dirayakan, dibesarkan. Jadi kalau ada orang yang menghalangi acara membesarkan Nabi, orang itu dicurigakan imannya dengan Nabi. Kalau para aulia, para sholihin, mereka itu disaksikan kenapa haul mereka yang dibesarkan, jawabannya karena mereka dilihat perjalanan mulai daripada kecil sampai kepada wafatnya. Kalau mereka baik, baru riwayat hidup dibaca dengan beliau. Itulah hakikatnya haul. Masya Allah, ulang tahun dulu deh, ulang tahun. Saya nonton Tuhan ulang tahun juga. Belum pas dia masih beli baju somota itu di ulang tahun yang banyak. Bertahun belum 54 tahun. Ulang tahun belum. Nah ulang tahun itu namanya kayak upin-upin itu orangnya. Kayak buat dipin-dipin upin nanti nah. Oh yang lain itu ulang tahun lagi sudah. Nah kayak kita dalam Tuhan ini nah dibaca lagi. Waj'alna al-laila wan-nahara ayatain. Fada'awna ayatal laili waj'alna ayatal nahari mubsiratan litabtagu fadlan min rabbikum wa lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Kita supaya mengetahui Tuhan ini mulai tahun sampai ke tahun ini
Berapa sudah sholat tahajud? Nah ini yang ulang tahun ini. Ya ulang tahun sudah Tuhan. Pas dia 54 tahun. Dia ulang tahun sudah. Nah, tapi pun ini begini, tapi ini sudah ulang tahun kawan. Yang terayakan, tapi yang jadi ini, apa juga? Begini, oh begini. Coba. Jadi siapa membaca tarikh riwayat para aulia, lau cinta lawan aulia, karena ma'ahu bil jannah, kurang tuh bisa tawari di dalam surga. Mudah kita bisa tahu semua benar. Hari muda tak hubungannya dengan tujuan wali. Mau tujuan wali, mau wali. Dia tidak tahu. Ada misi wali wanita. Dia dengan kawannya Nabi wanita. Nabi Sarif mencerca maki wali, kayak pengelola wali. Hubban lahu kalau ada dalil hadis yang ada pensesuaian dalil hadisnya. Sahabat bertanya dengan Rasul, ya Rasulullah, al-qaum yuhibbul qaum wa lam yuhib bihim. Ya Rasulullah, suatu kaum mencintai suatu kaum, dia tidak ketemu dengan kaum tersebut. Apa jawaban Rasulullah? Kita mencintai Datuk Muhammad Arsyad, mencintai kita Wali Songo, mencintai Syaikhul Qadir Al-Jilani, mencintai si Saman Al-Madani, mencintai wali-wali Allah Ta'ala di mana saja, di Masjid wal Maghrib, di timur dan di barat. Kita cintai wali Allah Ta'ala. Al-qaum yuhibbul qaum. Suatu kelompok mencintai suatu kelompok, walam yulhaq bihim. Tidak walam yulhaq bihim, mereka tidak ketemu dengan kaum tersebut. Jangankan wali yang telah liwat, lo berusaha kukuhnya berikan hari bisa ketahuan. Tapi karena kita mencintai dengan beliau, jawaban Rasulullah, jangankan ketemu dengan beliau, jangan bersalaman dengan beliau, duduk di majlis beliau hanya karena pernah punya gambar beliau yang ada di dalam rumah, tiap hari mencerca maki dengan beliau. Di mana wasail kita pintu gerbang untuk bertemu dengan Rasulullah? Bagaimana jawaban Rasulullah? Anta ma'aman ahbab, kata Rasulullah. Engkau digabungkan beserta orang yang engkau cintai. Ini mutabakahnya bersesuaian. Lawan yang dikatakan man kata dari khawalillah hubban atau kana ma'ahu bil jannah. Mudah-mudahan kita beserta Allah bersama. Ada yang boleh kalau tidak? Sini mulai halus sudah. Tuh Kiai Pasuruan, ya kan? Menepuk-nepuk bahu beliau, mengatakan Zaini bin Abdul Ghani Zaini Gubernur Kalimantan Selatan. Ayo, itaku firasat al-mu'min, fa innahu yanzurna. Karena Kiai Habib Pasuruan terkenal wali Allah Subhanahu Pasuruan. Bukan dikenal oleh dunia, Kiai Habib itu wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau yang mengatakan Gubernur Kalimantan Selatan. Di atas gubernur presiden, siapa presidennya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cintailah wali-wali, jangan dengarkan orang yang mencerca maki wali. Kering tak di pemikirannya, bapak mapi haulan. Ada orang haulan bisa umpul di banjilan ger haulan. Kering tak guguan itu pipeh. Dah manitala isnauti tarikh. Siapa membaca riwayat para wali di dalam tarikh, ialah ka'annahu zahu sawlahu ziarah lawan sujud kita. Nah, maka barang siapa ziarah kepada aulia, man ziarah wali, yang siapa ziarah kepada wali, gufir lahu dzunubuhu, diampuni dosa-dosanya. Itu adalah apa-apanya. Dengan hal itu adalah untuk bersesuaian. Kita ziarah kepada wali, hukum saat baina yadi waliyin khairun min ibadati sittina sana. Duduk di hadapan aulia lebih istimewa daripada beribadah 60 tahun. Ibadah kita, ya Allah, terima amal ibadah ulur. Berarti dari mana?
Tapi dengan wali duduk berdoa kita, ya Allah, ampuni ya wali dosa dan kesalahan kami, terima amal ibadah kami, beri rahmat mulia akan kami, semuanya masuk surga. Sebentar aja wali itu itu boleh. Namun ukur saat ini baik ya wali khairul ibadati siti masa. Syaratnya untuk mendapatkan indahnya wali, satu, jangan ikhtiar dengan wali, jangan protes dengan wali, harus dengan wali itu asli menerima apa yang disampaikan. Itu syaratnya ingin mendapatkan sir daripada wali. Soalnya wali itu ada berisi majlis, dan kita berisi majlis juga. Wali itu berisi murid juga. Wali itu beribadah juga. Kita dibutuhkannya sirnya aulia. Tapi yang tidak percaya di mana karena mendapatkan sirnya aulia. Karena aulia itu beda dengan kita. Mana tidaknya para aulia tidak kamu lillah apabila berdiri karena Allah, wa idza qa'adu lillah apabila duduk karena Allah, wa idza nataku billah apabila ia berbicara karena Allah. Jadi aulia itu gerak-geriknya, niatnya adalah supaya sesuai dengan kehendak Allah. Itulah aulia. Makanya kita wajib mengarah dengan aulia kalau ingin mendapatkan berkah daripada aulia. Jadi jangan pernah mengharapkan berkah daripada aulia kalau ikhtiar dan memprotes dengan aulia. Bahkan ada dikatakan idza ghaliba alaihi waliyun, apabila saling orang wali Allah Ta'ala duriba fi qalbi sahmun masmun, diletakkan di dada orang pepanah yang beracun, walau anut hatta tafsuda akidatu, orang itu akan mati kecuali rusak akidahnya. Naudzubillah dari rusak akidah itu mati su'ul khatimah. Naudzubillah dari karena orang-orang mencerca mati wali itu kalau matinya karena su'ul khatimah. Mudah-mudahan kita sebentar menagungkan wali ini mati husnul khatimah. Mungkin ini saja salah hilaf sampaikan kejanggalan untuk Habib dan Alhamdulillah kalau sendirian guru dan aku jadi sendirian menolak semua ada menyambut guru mereka ya persoalan tadi kalau yang berdiri dua ya kita di kalau beneran nah juga gue aku bisa kalau murid mereka mungkin jantong mereka begitu belajar ya kamu mudahan berdiri dua kalau dia tahu kalau membuat bini soal itu dua bibinya bini ulun ini udah berkorban anak-anak kuning siapa dia itu aja jauhin bini ulun kayak katanya cuma bini dua-dua bini ulun kayak produksinya cuma dua-dua bini nih anu kayak waktu ulun gereja itu dari kakakmu pun akan tidak kakak udah kuning juga bini dua jadi kabul kayak udah ya alhamdulillah jadi lo udah nyampe gue kalau kabul ya ulun beritahu langsung biar sabarkan malam Senin ini malam Senin Budi Senin Budinya itu adalah mungkin masuk bulan Saban sudah masuk bulan Saban lalu di bulan Haulan dan peristiwa sebenarnya di Majlis Taklim di Pemangki. Kalau memang merasakan Majlis Ulun jadi silakan siapa yang hadir boleh juga kawanan itu acara besar untuk melaksanakan haul dan peristiwa sebenarnya adalah malam Senin mungkin hidup 2 hari lalu Saban sudah. Nah itu adalah di Majlis Taklim di Pemangki. Bila keyaman dia susu imamnya tulak kita isap ya bahwa di mana-mana kopor yang dia kebiasaan. Alhamdulillah banyak salah imam mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berarti kalau makannya udah ada yang di pada bawah ada اللهم إنا نتوسل إليك بحضرة شفيعنا سيدنا سادة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وأولاده وذريته وآله وأصحابه وسلم على البدر من المهاجرين والأنصار ثم إلى جميع الأنبياء والشهداء والأولياء والصالحين والمصلين والمالكين وجدودنا وجداتنا وآبائنا وخصوصا أبينا وأمامنا وشيخنا زين بن عبد الله الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين
وسلم أجمعين. Demikian tadi tausiah yang disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Junaidi, pimpinan pondok pesantren Dia Ulama Pamangkin. Terima kasih atas segala perhatian dan mudah-mudahan segala apa yang disampaikan tadi dapat kita terapkan dalam keseharian masing-masing. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita tutup acara ini dengan bersama-sama membaca alhamdulillahirabbil Gambar karek. Hah? Langguan apa gambar? Iya kah? Tarik. Langguan akan nunggu gambar karek lagi. Ambilakan bang. Terus lawan anak. Pas juga juga. Iya. Parang lagi harus pastian tuh. Nang sekali semalam. Dulu. Nah, tarik posisi. Salah. Berapa gambar? Iya.
Pak, profil jalan Di sebelah sana. Langgar sepentingnya. Mau dua kali. mereka. Terus lah, coba anak kalian. Iya. Ada sama aja. Ada tahu ayah, ayah. Inggih. Ya, ya. Tenang, bol-bol. Iya.